Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Strategic Planning. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan belajar bersama terkait dengan level of strategi. Ketika bicara terkait dengan level, otomatis ada beberapa tingkatan, teman-teman, di dalam melihat dan menentukan strategi. Apa saja level di dalam strategi? Mayoritas klasifikasi strategi itu terdiri dari 3 level, teman-teman. Dari level yang paling tinggi, tingkat korporasi. Biasanya kalau untuk korporasi itu level dari direktur, kayak gitu, teman-teman. Kemudian dewan komisaris, penasehat, dan lain sebagainya. Kemudian level bisnis, kalau teman-teman bisa melihat itu pada middle manager, kayak gitu, teman-teman. Kemudian sampai kepada fungsional operasional. Itu lebih pada, kalau teman-teman melihat di dalam ilmu manajemen ya, itu manajer lini pertama. Jadi yang langsung berhubungan dengan pegawai atau pekerja, kayak gitu, teman-teman. Dari pihak HR, marketing, operasional, dan lain sebagainya. Oke, piramidanya seperti apa, Pak? Ini saya tunjukkan ya, teman-teman ya. Piramidanya dari yang paling atas ya, pasti ya yang nggak kelihatan itu dari visinya dulu, kemudian di breakdown menjadi misi, teman-teman. Kemudian dalam misi diturunkan ke level korporasi level. Nah, di mana terdapat strategi yang dirancang oleh dewan dan petinggi-petinggi, kayak gitu, teman-teman ya, sehingga memunculkan corporate strategi. Nah, kemudian corporate strategi diturunkan kembali, muncul bisnis strategi, teman-teman. Nah, dalam bisnis level ini terdapat 3 hal, teman-teman. Yang pertama, manufacturing plans, lebih pada bagaimana produk dibuat dari level bahan baku sampai barang jadi, atau bahan baku menjadi bahan setengah jadi, dan lain sebagainya. Kemudian retailing companies itu lebih kepada bagaimana membangun bisnis retail sampai kepada afiliasi internasional, bagaimana memanfaatkan kerjasama antar lini, kemudian antar perusahaan sampai kepada tingkat internasional. Nah, kita masuk pada functional level, di mana level teknis, teman-teman, sehingga bagaimana dari strategi yang sudah dibuat itu bisa dikerjakan. Nah, kadang-kadang kan kayak gini ya, teman-teman ya, level paling tinggi, menengah, kayak gitu. Oh, ketika langsung kepada prakteknya itu tidak sesuai. Nah, sehingga fungsi dari manajer lini pertama itu menyesuaikan agar apa yang dikerjakan oleh karyawan itu sesuai dengan strategi yang sudah dibuat. Jadi lebih kepada pelaksana ya, teman-teman ya. Dari kebijakan HR, kepada marketing, keuangan, sampai pada pembukuan di akuntansi. Oke. Di dalam corporate level, kita bicara financial, kemudian dan lain sebagainya ya, teman-teman ya. Ada beberapa level ya. Kadang orang berpikir bahwa uang itu segalanya, sehingga ketika perusahaan bangkrut, maka dia nggak punya uang, gitu ya. Sehingga kadang persepsi itu salah. Apa saja yang membuat perusahaan itu bangkrut bukan hanya terkait dengan uang, tetapi berkaitan dari bagaimana solid relationship, kayak gitu ya. Bagaimana menjaga hubungan pertemanan, korporasi, kemudian hubungan antara perusahaan dan dewan-dewan yang berkepentingan, stakeholder, teman-teman. Itu akan membantu di dalam mempertahankan perusahaan. Kemudian antar pemegang saham, gitu ya kan. Kadang-kadang kalau perusahaan yang sudah besar itu punya pemegang saham, bagaimana itu bisa terjalin hubungan yang baik. Nah, namun terkait dengan strategi finansial, adapted, kemudian beberapa ilmu di dalam corporate level itu sangat sedikit buku yang ada, sehingga dibutuhkan banyak ilmu ya, teman-teman ya. Dari kita belajar case, kemudian
dari kita membaca beberapa buku yang sudah ada itu untuk bisa merumuskan kira-kira bagaimana corporate level di dalam menentukan strateginya. Kita lanjut kepada kompetitif bisnis strategi. Nah, ini singkatnya bahwa strategi bisnis unit itu terdiri dari beberapa jalur. Nah, karena ada beberapa tempat kayak gitu ya. Dan dalam jalur tersebut terdapat market yang berbeda-beda, teman-teman. Contoh, misalnya perusahaan Yamaha dulu itu memproduksi motor manual ya. Kemudian ada yang kayak misalnya pengen yang gampang-gampang aja, sehingga dibuatlah produk motor maupun mobil ya yang berbasis matic. Dan itu pasarnya ada sendiri. Kayak gitu, teman-teman. Kita masuk kepada operasional, langsung kepada fungsional strategi ya, teman-teman ya. Nah, di sini terdapat beberapa departemen ya, dari accounting, HR untuk SDM ya, manufacturing, marketing, dan lain sebagainya. Dari beberapa fungsi bagian tersebut harus tetap support terhadap strategi yang sudah dibikin oleh middle dan top management kayak gitu, teman-teman. Contohnya apa? Bagaimana meningkatkan time management misalnya untuk pelayanan dan lain sebagainya. Begitu, teman-teman, terkait dengan level of strategi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.